Belajar scalping dari nol untuk pemula. Belajar bareng yoga. Nah, di series belajar bareng yoga kali ini, saya akan sharing pengetahuan saya kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti channel saya dari awal, namun ternyata masih bingung nih basic-basic dari scalping saham. Jadi, jika video ini rame dan tembus 10.000 view, saya akan lanjut upload konten sejenis ini lagi dan akan melanjutkan series belajar bareng yoga ini. Tapi ternyata kalau nggak nembus 10.000 view, mungkin saya akan pikir-pikir untuk upload konten sejenis ini ya teman-teman. Oke, di series belajar bareng yoga kali ini, saya akan membahas basic dari scalping, mulai dari pengertiannya, dan apapun nanti ke depannya yang teman-teman request saya untuk bahas. Jadi nggak berkutat di scalping doang nih, jadi bebas nih kalau teman-teman mau bahas apapun, komen aja, nanti kita akan kulik di belajar bareng yoga. Oke, mari kita bahas yang pertama. Apa itu scalping? Scalping sendiri adalah gaya trading di mana kita itu buy atau beli dan sell atau jual dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya dalam hitungan menit, bahkan juga bisa sampai hitungan detik aja nih. Nah, seperti ini nih contohnya. Coba kita lihat. Belum ada apa-apa. Nah, coba kita lihat udah mulai terjadi penurunan. Masih belum ada kok. Oh, dicabut. Wah, itu lihat merah semua. Nih saya langsung ngantri di saya sebenarnya mencetnya 222, tapi karena dia jeblok terus, saya kena di 212 average-nya. Dan saya jualnya di 21, coba lihat. Nah, saya jualnya di 216. Saya jualnya di 216. Nah, selesai. Inilah scalping. Dapat cuan 1,5 juta dengan modal 100 juta tadi. Nah, di sini para pelaku scalping ini disebut scalper. Dan walaupun persentasenya itu biasanya kecil, seorang scalper ini cenderung memanfaatkan volume sekali entry dan frekuensi transaksinya. Jadi nggak heran kalau scalper itu biasanya kesayangan sekuritas. Kemudian, menu yang diperhatikan saat scalping itu apa aja sih? Yang pertama itu ada order book, di mana pada order book ini kita melihat perdagangan, kita melihat kekuatan dari calon pembeli dan calon penjual. Teman-teman bisa lihat di sini, bid ini adalah kolom untuk teman-teman yang ingin membeli, dan offer adalah kolom untuk teman-teman yang ingin menjual. Bagi scalper saham, menu ini adalah menu yang paling sering diperhatikan, karena dapat menjadi salah satu indikator untuk berani mengambil posisi atau harus menjual saham yang sudah kita beli sebelumnya. Berikut ini beberapa contoh bid offer yang sering terjadi di market. Lumayan mencurigakan, bisa dilihat tersusunnya sangat rapi ya. Tapi kalau nanti misalnya berubah polanya, ya kita sesuaikan lagi. Tapi untuk saat ini, yang ketemu kasusnya adalah yang seperti ini. Coba dilihat. Waduh. Mandi. Langsung ARB. Lihat yang terjadi di bidnya. Nambah. Habis ini lihat nih. Pokoknya nanti tuh sampai bawah itu, nah nambah 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Kita melihat proses pembentukannya guys, nggak ngelihat yang udah jadi aja. Nah, gimana? Seru kan? Begitulah yang terjadi antara para pelaku pasar jika kita lihat pada order book. Dan sebenarnya ada hal-hal lagi yang diperhatikan selain menu ini. Namun saya rasa sebagai basicnya, saya akan bahas ini aja. Tapi kalau kamu banyak yang request, ya mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Dan juga, kalau kamu pengen lebih intens lagi nih belajar scalping dan juga ingin ikut pelatihan bareng saya membuka pelatihan untuk scalping 1 minggu dan biasanya ada live trade-nya juga nih selama seminggu. Jadi kamu bisa gabung ke Telegram saya dulu di sini. Di sini saya sharing-sharing seputaran trading saya dan juga kamu bisa klik link di sini untuk info tentang kelas scalping saya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa sih plus dan minusnya metode scalping itu sendiri? Minusnya, scalping itu nggak cocok untuk semua orang karena diperlukan fokus yang lebih tinggi dari gaya trading lainnya. Scalper itu dituntut untuk memantau market dan
peka terhadap volatilitas suatu harga. Jadi saya ingin jujur aja nih, bahwa scalping itu nggak cocok buat semua orang. Saya tidak pernah memaksa teman-teman untuk menjadi seorang scalper. Selama ini cocok, silahkan dilakukan. Tapi jika dirasa kurang cocok sama gaya teman-teman, teman-teman bisa modif atau sesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Kemudian yang kedua, scalping memerlukan internet dan perangkat yang memadai. Walaupun kelihatan sepele, namun jika koneksi internet dan device itu nggak memadai, alih-alih mendapatkan cuan, kamu malah bisa jadi boncos karena salah ambil posisi atau telat buang barang. Ya, ini kan menjadi kerugian sendiri nih bagi seorang scalper. Dan plusnya, lebih tenang saat market tutup. Biasanya nih, untuk teman-teman scalper itu lebih tenang ketika market udah tutup. Karena kita nggak khawatir dengan posisi barang yang masih kita miliki. Karena rata-rata scalper itu ketika market tutup, kita udah nggak punya posisi apa-apa. Jadi kita itu selalu kosong dan selalu bersih. Kemudian yang kedua, para scalper itu tidak was-was dengan news atau sentimen dari emiten. Kenapa? Karena biasanya para scalper itu nggak ada saham yang sudah dimiliki sebelumnya. Alias kosong terus gitu loh kayak yang poin sebelumnya. Nah, jadi karena kita nggak ada punya posisi, kita jadinya lebih tenang dalam mengambil keputusan. Karena setiap hari itu selalu menjadi hari yang baru. Kita selalu bahkan bisa memanfaatkan news dan sentimen untuk scalping di emiten tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, setiap hari itu selalu mendapatkan hasil yang pasti. Misalnya nih, hari ini kita profit. Ya artinya ya kita beneran profit karena kita para scalper itu cenderung ketika udah profit kita pasti take profit dan selalu merealisasikan profit tersebut sehingga kita bisa nikmati profit itu, bukannya cuma sekedar floating profit yang kita nggak tahu nih apakah nanti akan makin naik atau malah makin turun. Jadi untuk teman-teman scalper ini mereka suka yang pasti-pasti aja. Nah, saya rasa video kali ini cukup sampai sini dulu. Kalau teman-teman tertarik dan pengen lebih dalam lagi, teman-teman bisa komen dan minta spesifik. Nanti mungkin akan saya bahaskan di belajar bareng yoga selanjutnya. Dan kalau teman-teman yang pengen belajar bareng saya intens, teman-teman bisa gabung di Telegram dan klik link ini untuk cek apakah ada info kelas atau enggak. Nah, sekian dari saya Yoga Arsana. Pamit.